Yang kelima, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakalnya hanya kepada Allah. Banyak orang sekarang bertawakal kepada ruku, bertawakal kepada SKPNS, bertawakal kepada direktur atasan, bertawakal kepada saldo tabungan bank. Sedangkan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bertawakalnya hanya kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak berusaha dan berikhtiar. Bapak tak kerja hari ini, Pak. Aku bertawakal kepada Allah. Ini pesong. Orang yang hanya berdoa tak berusaha, pesong. Orang yang hanya berusaha tak berdoa, sombong. Jadi kita ada usaha dan ikhtiar. Itu ahlus sunnah wal jamaah namanya. Faqama Ukasyah bin Mihsan. Lalu tegaklah seorang sahabat Nabi, namanya Ukasyah bin Mihsan. Faqala, kata dia, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk golongan yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tadi. Langsung Nabi mendoakan dia. Kata Nabi, masukkan Ukasyah ini ya Allah. Lalu kata Nabi, anta minhu, kau masuk dalam golongan itu. Summa qama rajulun aghar, tegak satu lagi. Ud'u Allah yaj'alani minhu. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk juga dalam golongan 70 orang masuk surga tanpa hisab tadi. Faqala, apa kata Nabi? Sabaqaka Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kau. Kau sudah disalib Ukasyah. Jatah cuma satu. Tak ada tambahan. Muttafaqun alaih. Hadis ini kalau disebut muttafaqun alaih, disepakati atasnya, maksudnya sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitab mereka. Muttafaqun alaih ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sekarang penjelasan kata-katanya. Jadi Imam Nawawi ini selain menyebutkan hadis, tapi dia ada kata-kata yang sulit dijelaskannya. Ar-ruhaitu bi dhammir ra, cara membacanya huruf ra-nya dhammah, ru. Tasghir rah, ruhait. Wa hum duna asyrati anfus, tak sampai 10 orang. Jadi kalau nampak ada 8, 9, 7 orang, haula ruhait. Ruhait. Rohaya to, ruhait. Di bawah 10 orang. Al-ufuqu, an-nahiyatu, sisi. Al-janib, samping. Itu arti al-ufuq. Ukasyah bi dhammil ain, cara membaca akasyah, ikasyah, ukasyah bi dhammil ain, pakai dhammah. Wa tasdid kaf, kafnya pakai tasdid. Ukasyah. Wa takhfifiha. Tapi ada Pak Ustaz, orang anaknya namanya Ukasyah, boleh takhfif. Kalau tasdid Ukasyah, kalau takhfif Ukasyah. Nama anak kau siapa? Ukasyah. Tapi dalam hadis Ukasyah, biar agak keren sedikit, dirubah-rubahnya sedikit, dimodifnya. Mana yang lebih fasih, lebih bagus? Ukasyah atau Ukasyah? Wat tasdidu afsah. Yang tasdid lebih kuat. Ukasyah. Siapa yang mau punya anak, bingung cari nama, kasih nama anaknya Ukasyah. Siapa itu Ukasyah? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-74. Kita lanjutkan. Kita mengaji sampai jam 6.15. Habis itu kita buka tanya jawab, tulis di kertas, baik terkait ini maupun fikih puasa, karena insya Allah tanggal 23
hadis nomor 75. Ani Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Aidan juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi bersabda, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepada Engkau aku berserah diri. Serahkanlah diri kepada Allah. Semuanya serahkan diri kepada Allah. Yang kaya kalau dia berserah diri kepada Allah, dia tak sombong. Kalau bangkrut, dia tidak stres. Kalau makin maju usahanya, dia tidak akan pamer harta. Macam zaman sekarang banyak pamer, lalu datang petugas pajak. Pamer di medsos, suaminya nampaknya tawadu, rupanya bini pamer. Suami tawadu, bini baik, anak pamer. Tangkapnya petugas pajak. Rupanya petugas pajak pun tak bayar pajak. Kalau diikuti ini kilo lama-lama. Allahumma laka aslamtu, aku menyerahkan diriku kepada Engkau, ya Allah. Makna berserah diri kepada Allah bukan berarti apatis. Apatis tanpa usaha dan ikhtiar. Hanya duduk berpangku tangan di rumah. Pas ditanya, kenapa kau tak keluar rumah bertanam sawit? Kenapa tak bertanam akasia? Kenapa tak mencari madu lebah? Kenapa tidak mengolah tanah? Kenapa tak bertanam melon? Kenapa tak bertanam semangka? Kenapa tak berdagang di pasar? Laka aslamtu, serahkan diriku pada Allah. Besok. Karena ulama tak ada mengajarkan begitu. Ulama-ulama tasawuf itu tak ada berusaha, Pak Ustaz. Ulama-ulama tasawuf itu berzikir aja, berserah diri pada Allah. Dalam bidang akidah kita ikut ulama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih kita ikut ulama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf kita ikut ulama Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid, apakah dia duduk di rumah pangku tangan tak berusaha? Imam Junaid Al-Baghdadi punya toko di pasar, jualan. Pagi habis sholat subuh, zikir, pergi dia buka toko. Kalau ada pembeli, saya. Tak ada pembeli, sholat sunat 400 rakaat. Habis 400, tutup, balik ke rumah. Di mana cerita ini ada? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Supaya nanti kalau ditanya Allah, ada usahamu? Ada. Jangan sampai hidup tak ada usaha. Kenapa dia pilih dagang jualan? Kasbur rajul biyadih. Kerja dengan tangan sendiri yang halal, itu yang paling baik. Kullu bai'in mabrurun. Setiap jual beli itu mabrur, baik, diterima Allah. Jangan sampai tak ada usaha. Entah bertanam sawit, bertanam karet gotah, bertanam macam-macam, beternak. Itu si Anu tuh kaya kali dia ternak, bosan. Tak ada ayamnya, tak ada, ternak tuyul. Haram. Setan, tuyul itu setan. Teman lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain namanya. Di barat namanya Dracula. Di Cina namanya apa tuh yang melompat-lompat? Vampir. Tempelkan tiket di keningnya, diam. Di tempat kita hampir semua hantu itu cacat. Suster ngesot, apa lagi, sundel bolong, tak ada yang sehat, sakit semua. Anehnya orang Indonesia paling takut sama hantu, padahal hantunya cacat. Kalau di luar negeri itu kan sehat-sehat, keren-keren, naik Harley, naik Dracula itu kan keren, pakai jas, pakai dasi, pocong, tak berjahit baju. Wabika amantu, aku percaya kepada Engkau, ya Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya besok pagi naik pesawat ke Batam. Jadwal saya besok Batam. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pulang. Masuk saya ke pesawat, sebelah kanan kursi tempat duduk, sebelah kiri pintu pilot. Belum pernah saat lagi dalam perjalanan saya keliling ini, saya buka pintu pilot itu, saya tanya, mana SIM-nya Pak? Sudah berapa lama Bapak terbang? Ada surat bebas, positif, negatif, kencing narkoba. Kenapa? Karena saya percaya kepada maskapai penerbangan bahwa mereka tak akan curang. Tenang saya duduk di pesawat karena saya percaya sama pilotnya. Percaya kepada pilot membuat penumpang semuanya tenang. Tak ada penumpang yang tahu bahwa pilot itulah penerbangan dia yang pertama. Sebelum ini tak pernah dia terbang. Percaya kepada pilot membuat kita tenang. Sekarang ada orang percaya kepada pilot tapi dia risau dengan hidup. Berarti imannya lebih kuat kepada pilot. Tak layak kau mengatakan aman tu billah. Jadi aman tu pilot. Aku beriman kepada pilot. Iman akan mendatangkan ketenangan. Wa alaika tawakkaltu, kepada engkau aku bertawakal. Aku serahkan semua urusan ini kepada engkau. Bapak mau pergi ke Makkah, kebetulan ganti-gantian sama ibu, tak bisa pergi berdua. Maka bapak serahkan semuanya sama ibu. Bu, aku mau pergi ke Makkah. Jaga rumah nih, jaga kendaraan nih, jaga anak-anak, jaga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Udah berangkat, jangan lagi pikirkan. Ibu sama bapak mau pergi ke Makkah haji. Serahkan semua ke Pak RT. Pak RT, ini rumahku, ini anakku, ini semuanya. Tolong awasi, undang jiran tetangga, buat acara makan bersama. Kutitipkan anak-anakku ini kepada kalian semua sahabat, jiran, kawan. Karena aku akan pergi ke Makkah. Sampai di sana, jangan lagi sambil tawaf, sambil udah mati keran air, akan kalian jemuran, listrik semana. Berarti masih berbagi lagi kaki. Kalau udah serahkan semuanya. Jangan lagi pikirkan. Itulah yang membuat tenang. Beli gagang pancingnya, pasang mata kailnya, ambil umpannya, tawakal pada Allah. Dapat, bersyukur. Tak dapat, bersabar. Dua-duanya baik. Itulah makna tawakal. Orang bertawakal tak risau dengan hidup. Wa ilaika anabtu, kepada engkau aku akan kembali. Semua kita ini mau kaya, mau miskin, mau rakyat jelata, mau orang kaya, mau penguasa, semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa bika khasamtu, dengan engkau aku mempertahankan diriku. Kalau aku diserang orang, aku pertahankan diriku dengan engkau, bukan dengan setan, bukan dengan jabatanku, bukan dengan pengikutku. Wabika khasamtu, dengan engkau. Maka kalau kita melawan musuh, sertakan Allah. Kalau kita menang, kita tak sombong. Kalau kita kalah, kita tak berduka. Karena kita menyertakan Allah dalam setiap gerak. Nabi Musa, waktu dia dikejar-kejar Fir'aun, di depannya Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, kita tertangkap ini Musa, tertangkap kita ini. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah. Apa kata Abu Bakar Siddiq di Jabal Sur waktu mau hijrah? Matilah kita ini tertangkap ya Rasulullah. Aku takut ya Rasulullah. Apa kata Rasul? La tahzan,
Innallaha ma'ana, sertakan Allah dalam setiap urusan. Menyertakan Allah itu membuat hati lapang. Menyertakan Allah itu menghilangkan gundah, galau, stres, depresi, takut, cemas. Orang kalau terlalu takut, cemas, detak jantungnya tak normal, jantung koroner. Kalau terlalu takut, cemas, otaknya tak normal, stres, depresi, makan obat, sabu-sabu, narkoba, lingkaran setan. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kemuliaan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Antudhillani, Engkau yang mengarahkan aku dari kesesatan. Antal hayyu alladzi la yamutu, Engkau maha hidup yang tidak mati. Jangan minta tolong kepada yang mati. Minta tolonglah kepada yang maha hidup dan tidak mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu, maha hidup, al-qayyum, maha mengatur. Wal jinnu wal insu yamutun, jin manusia mati. Jin mati, mati. Manusia lebih dulu. Jin umurnya lebih panjang. Jangan minta tolong sama jin, karena jin juga mati. Jangan minta tolong sama orang, orang juga mati. Ketakutan sakit, takut mati, minta tolong sama dokter, menggantungkan harapan. Dokter itu lebih dulu mati. Tapi saya masih tetap ke dokter, masih tetap ke rumah sakit, masih tetap ke apotik. Kenapa? Sebagai ikhtiar dan usaha. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa hadza lafzu Muslimin. Lafaz yang disebutkan Imam Nawawi ini lafaznya dari kitab Sahih Muslim. Wa ikhtasarahu al-Bukhari. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, lebih ringkas daripada ini.